Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita melalui setiap firman-Nya. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab melalui penyakit itu, Putra Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukalah, sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, mari keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar,
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita kembali mendengar mujizat yang terjadi, yang dibuat oleh Yesus. Lazarus dibangkitkan. Dalam kisah tadi kita mendengar, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Iman yang menggerakkan dia untuk datang kepada Yesus. Kita tidak bisa terus duduk dalam kesedihan. Kita harus keluar dari kesedihan itu dan datang kepada Tuhan sebagai sumber kebahagiaan hidup kita, sebagai sumber penghiburan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar untuk terus datang kepada Dia. Masa Prapaskah ini, kita harusnya selalu menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Sekali lagi, iman yang menggerakkan dia untuk datang kepada Tuhan dan berkata demikian. Dan dari iman yang demikian, mujizat terjadi. Saudaranya kemudian dibangkitkan. Tuhan mampu melakukan apapun. Sesulit apapun pergumulan hidupmu, seberat apapun itu, Tuhan mampu melakukan mujizatnya. Asalkan engkau punya iman untuk datang berserah diri kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dikatakan tadi, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Marta, saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Sekalipun kita sudah mati, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia yang telah menyediakan tempat bagi kita, asalkan kita percaya kepadanya. Hidup di dunia ini cuma sementara. Kita akan kembali bersatu dengan Dia dalam kebahagiaan di surga. Kita akan dibangkitkan kembali dan tinggal bersama-sama dengan Dia, asalkan kita percaya dan tekun melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dalam kisah tadi, Yesus juga menangis karena Lazarus meninggal. Betapa mengasihi Yesus kepada Lazarus. Yesus juga mengasihi Anda dan saya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia tidak mencintai kita seumur hidup, tapi Dia mencintai kita baik dalam kehidupan maupun dalam kematian kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semua terus datang kepada Tuhan dalam masa Prapaskah ini, dalam retret agung ini. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh baik. Percayalah, Tuhan mengasihi Anda. Pergumulan saat ini yang Anda alami, Dia ada, bagaimana Anda merasakannya, bahwa Dia sungguh hadir. Datang kepadanya, sembahlah Dia, lantunkan doa-doamu tak kunjung henti dalam hidupmu, maka Dia akan berbelas kasih kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia, khususnya jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Ampuni dosa dan kesalahan mereka semua Tuhan. Berikanlah mereka kebahagiaan di surga, dan biarlah mereka semua menjadi pendoa bagi kami. Kami juga berdoa bagi segenap anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Biarlah saat ini Tuhan, mereka bersuka cita dalam kerajaan surga-Mu. Dan biarlah mereka juga menjadi pendoa bagi kami masing-masing. Berkatilah juga orang-orang yang berada dalam sakaratul maut saat ini. Biarlah mereka selalu menyerahkan diri mereka kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.